Pemerintah Kota Bogor menerima 300 aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB 2023 di tingkat SMP hingga SMA dan sederajat. Aduan itu diperoleh setelah Pemkot membuka layanan pengaduan akibat banyaknya keluhan di media sosial. Apa saja yang menjadi modusnya dan apa pencegahan agar kecurangan ini tidak kembali terulang? Kita akan membahasnya bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kang Bima, selamat malam. Selamat malam. Kang Bima, ini dalam sidak yang sudah Anda lakukan begitu ya, ke sana kemari membawa alamat, apa saja modus kecurangan yang Anda temui? Kami menemukan ada alamat fiktif, jadi di KK-nya ada, tapi alamatnya nggak ada. Di alamat itu tidak ditemukan rumahnya. Yang kedua, ada KK yang palsu. Artinya kakak yang asli tidak ada nama yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada kakak yang asli tetapi diterbitkan mepet ya, beberapa bulan saja sebelum proses PPDB. Jadi ini membuktikan bahwa ada kelemahan dalam sistem data kependudukan di lapangan yang diakali oleh para pihak tertentu, sehingga merugikan jatah atau hak-hak dari warga yang ada di daerah tersebut, di sekolah tersebut. Oke, berarti ada 3 modus begitu ya, alamat fiktif, alamat palsu, kakaknya asli tapi dibuatnya mepet mendekati proses pendaftaran atau PPDB begitu ya. Tapi Kang Bima, selama ini bagaimana nih proses perpindahan alamat dari warga? Apakah memang dari kelurahan hingga Dukcapil tidak melakukan pengecekan alamat terlebih dahulu begitu? Ya, sebetulnya kan Dukcapil juga saya tegur karena harus lebih sensitif dan berhati-hati. 1 tahun sebelum masa pendaftaran tidak boleh gitu. Nah, tetapi ada juga modus kakaknya dibuat baru tetapi dipalsukan, istilahnya itu dibatik. Jadi sebulan yang lalu nama itu dimasukkan tetapi kemudian dipalsukan tanggal pengeluarannya. Tanggalnya dibuat mundur. Nah, jadi ketika di-scan itu datanya berbeda. Jadi macam-macam lah modus. Jadi kelemahannya tentu ada pada satu Dukcapil, kedua verifikasi faktual di lapangan tidak dilakukan juga oleh sekolah. Harusnya Dinas Pendidikan betul-betul memastikan bahwa sesuai antara data di KK dengan data di lapangan. Oke, Kang Bima, ini salah satu modus lainnya yang juga saya baca adalah ibaratnya titip kakak begitu ya, anak atau saudara dititipkan di kakak yang memang lokasinya dekat dengan sekolah. Apakah Anda juga menemukan modus itu? Ya, banyak. Jadi yang saya temukan memang diakui bahwa kakaknya berubah setahun yang lalu, ada kemudian setelah itu tidak. Ya, ada juga yang tidak pernah tinggal tapi dititipkan saja namanya. Jadi kakaknya berubah, namanya dititipkan. Nah, tapi ada juga yang namanya nggak ada di kakak asli, tetapi di kakak palsu namanya dititipkan. Ya, jadi ada beberapa modus ya, saya kira pilihan-pilihan untuk memanipulasi seperti itu. Oke, pemalsuan ini kan bisa ditujukan ke tindak pidana, Kang, begitu ya. Sejauh ini apakah pelakunya sudah ketahuan dan apakah akan melakukan ketindakan lain ke proses hukum begitu? Mengingat ini ada tindak pidana di sana. Saya membentuk tim khusus dipimpin oleh Bapak Asisten 1, Asisten Pemerintahan, yang saya minta fokus untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan, kesesuaian antara data di KK dan data di lapangan. Ini untuk mencari pihak-pihak yang namanya tidak sesuai di situ. Jadi kalau ada pendaftar yang tidak sesuai dari situ, maka nama tersebut akan dihilangkan atau digugurkan atau didiskualifikasi. Jadi targetnya itu minggu malam sudah lapor ke saya, dan untuk SMP bisa kita putuskan, tapi untuk SMA akan kita laporkan kepada provinsi karena bukan kewenangan kota. Itu pertama tugas tim ini. Yang kedua, saya perintahkan inspektorat untuk menelusuri sejauh mana ada keterlibatan ASN dalam proses pelanggaran data kependudukan ini.
di PPDB online. Oke, oke. Apakah pelaku ini, kembali lagi saya tanyakan, apakah pelaku ini juga akan ditindak melalui hukum karena memang melakukan penipuan begitu masuknya? Ya kita lihat nanti temuan inspektorat seperti apa. Jadi nanti inspektorat akan melaporkan, nanti kita lihat delik pidananya seperti apa, apakah pelanggaran administratif, apakah ada pidana, nah kita lihat hasil seperti apa. Oke, Kang, berarti kan yang dirugikan adalah warga yang tinggal di sekitar sekolah yang ternyata mungkin namanya bisa keluar begitu ya dari daftar karena memang ada beberapa tadi yang temuan Anda kurang lebih saya baca tadi ada sekitar 300 dari aduan masyarakat begitu ya. Apakah yang akan Anda lakukan terhadap warga yang memang tinggal di sana dan namanya harus terdepak begitu keluar karena memang adanya kecurangan tadi? Ini kan masih ada beberapa hari, masih ada Sabtu, Minggu, Senin sampai ini pengumuman saya undur. Untuk SMP pengumuman saya undur, memberi kesempatan verifikasi faktual. Jadi kalau besok ketahuan pendaftar itu memanipulasi maka akan dicoret keluar. Nah sehingga ada kemungkinan yang di bawah itu bisa naik. Masih ada kesempatan 2-3 hari ke depan pendaftar yang seharusnya bisa masuk di urutan-urutan atas apabila persyaratannya cukup, kemudian tempat tinggal juga memenuhi persyaratan, maka akan bisa naik ke atas. Kalau yang manipulasi ini kemudian tercoret. Oke, konsekuensinya adalah dicoret namanya dari pendaftaran dan tadi ada waktu jeda tambahan begitu ya yang Anda lakukan. Tapi kalau pertanyaan saya berikutnya, ini kan bukan pertama kalinya sistem zonasi dilakukan dan hampir setiap tahunnya kecurangan seperti ini juga kembali terulang begitu. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa kecurangan ini tidak akan terulang kembali? Sesuai dengan kewenangan tentunya, pemerintah kota akan memperketat proses mutasi kartu keluarga. Kita awasi betul itu untuk kedepannya. Kemudian juga pihak sekolah wajib untuk melakukan verifikasi faktual. Ini yang tidak dilakukan. Ya bahkan jangankan verifikasi faktual di lapangan, kesesuaian antara data KK dengan data di lapangan. Scan-nya pun saya lihat tidak dilakukan. Harusnya kalau scan barcode itu dilakukan maka akan terlihat mana kartu keluarga yang aktif, mana yang tidak begitu. Nah, tetapi saya kira persoalan ini harus kita tarik ke ranah yang lebih besar, yaitu ranah dari kementerian, pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara total. Saya kira kalau zonasi ini kan targetnya bagus, tujuannya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Tapi selama tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan, dibangunnya sekolah-sekolah yang merata, kemudian kualitas guru-guru, ketersediaan tenaga pengajar, dan juga sistem kependudukan yang rapi terkait dengan mutasi perpindahan orang, domisili dan lain-lain lebih rapi, maka tidak bisa ini dilaksanakan. Ya kalau tidak ada perbaikan maka tahun depan akan mengulang lagi seperti ini terus-menerus. Oke, baik. Kang Bima, kalau tadi juga Anda katakan ketika tadi diketahui namanya konsekuensinya salah satunya adalah namanya dicoret. Tapi apakah orang tua dari murid ini juga akan dilakukan pemanggilan ataupun teguran langsung begitu? Yang pasti sekarang kita fokus dulu 2-3 hari ke depan untuk memastikan orang-orang yang memiliki persyaratan yang sesuai dan berhak itu mendapatkan haknya itu dulu. Ya baru kemudian akan kita lakukan penelusuran dan kajian ya terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Oke, baik ya. Besar harapan kita ini tidak kembali terulang. Seperti yang Anda katakan, sebenarnya sistem zonasi ini adalah sistem yang baik, sekaligus juga bisa mengurangi tingkat stres dari anak sekolah yang harus pergi jauh misalnya terkena macet dan segala macam. Tapi memang dengan adanya sistem zonasi diharapkan mereka bisa tinggal dan juga sekolah dengan tempat tinggal yang dekat begitu ya. Terima kasih Wali Kota Bogor Bima Arya sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.